Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syarifah Prata. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen kinerja di bawah bimbingan Bapak MA dan SKM Menkes. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah konsep manajemen kinerja. Definisi manajemen kinerja. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara kata kinerja sendiri merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan menunjuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan penggiring yang berada di belakang semua keputusan organisasi saat kerja dan alokasi sumber daya. Dasar manajemen kinerja dibagi ke dalam 10 bagian. Yang pertama ada kejujuran, kedua pelayanan, ketiga rasa tanggung jawab, yang keempat bermain, yang kelima rasa kasihan, yang keenam perumusan tujuan, yang ketujuh konsensus dan kerjasama, yang kedelapan berkelanjutan, yang kesembilan komunikasi dua arah, dan yang ke-10 umpan balik. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas 8 bagian. Yang pertama ada tantangan manajemen kinerja, yang kedua ada konsep sistem manajemen kinerja, yang ketiga ada perancangan manajemen kinerja, yang keempat kerangka kerja sistem manajemen kinerja, yang kelima keluaran organisasi, yang keenam kemampuan SDM organisasi, yang ketujuh sistem manajemen kinerja, dan yang kedelapan ada evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja. Model manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankan dan diungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda, dari yang sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. Terdapat 5 macam model manajemen kinerja. Yang pertama, ada model DEMI yang menjelaskan tentang proses manajemen kinerja, mulai dari menyusun rencana, tindakan pelaksanaan, memonitor, hingga mereview. Model kedua, ada model Torrington dan Hall. Model ini menggambarkan proses manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja, kemudian menentukan dukungan apa yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuannya. Model ketiga ada model Costello. Proses manajemen ini dimulai dengan melakukan perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangannya. Model keempat, model Armstrong dan Barrow. Proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang ingin diharapkan. Dan model terakhir ada model menurut Ken Blanchard dan Gary Ritz. Model ini cukup sederhana dan disebut sebagai sistem kinerja, coaching setiap hari, dan evaluasi kinerja. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam melakukan manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini cenderung dihindari oleh para manajer maupun pekerja. Karena bagi manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja bagi mereka di samping menjalankan tugas pokok yang biasa mereka lakukan. Sementara bagi pekerja sendiri, mereka cenderung masih ragu karena tidak memahami sepenuhnya terkait dengan manfaat dari manajemen kinerja, baik bagi organisasi itu sendiri ataupun untuk dirinya sendiri. Materi kedua ada perencanaan kerja. Perencanaan tenaga kerja atau SDM adalah suatu proses peramalan, penentuan, pengembangan, kebijakan atau program, pengimplementasian, dan pengontrolan terhadap kebutuhan SDM, baik kuantitas maupun kualitas yang diperlukan organisasi, sehingga pelaksananya berinteraksi dengan rencana organisasi yang menjamin mencapai jumlah pegawai dan patut posisi pegawai yang benar dan pada waktu yang tepat, sehingga akan secara otomatis menjadi lebih bermanfaat hingga mencapai tujuannya. Faktor dasar SDM yang mempengaruhi perencanaan SDM yang pertama ada biaya ekonomis, yang kedua kapasitas untuk beroperasi secara efektif, dan yang ketiga kapasitas untuk menjalankan perusahaan baru atau mengubah operasi. Komponen-komponen perencanaan SDM yang pertama ada tujuan. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional.
Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada dengan kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, ada perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi pengembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi, baik dari perusahaan penyedia atau supplier maupun pesaing yang juga berperan. Peramalan SDM perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, serta pencapaian karir. Proses perencanaan SDM. Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Proses prosedur perencanaan SDM yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisanya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang menjadi rencana. Dan yang keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Materi ketiga yaitu pelaksanaan kinerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan bahan yang dihadapi. Lingkungan sekitar di mana seseorang bekerja, bagaimana metode bekerjanya, serta pengaturan kerjanya, baik itu perorangan maupun kelompok. Lingkungan kerja merupakan lingkungan kerja baik fisik dan sosial, meliputi kondisi fisik baik itu ruang, tempat, peralatan, dan jenis pekerjaan apa yang dilakukan. Sementara dalam kondisi sosial terdiri dari yang pertama ada atasan, yang kedua rekan kerja, bawahan, klien, budaya perusahaan, dan kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan. Indikator kinerja dibagi menjadi 6. Yang pertama ada mutu, kedua kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat efektivitas penggunaan sumber daya manusia, yang kelima mandiri, dan yang terakhir ada berkomitmen. Selanjutnya indikator organisasional. Tingginya tingkat persaingan yang mengarah pada situasi yang disebut dengan hyper competition, sehingga menuntut para manajer untuk membangun strategi baru agar organisasi tetap eksis dan tumbuh berkelanjutan sebagai ukuran agar pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tetap bersedia terlibat dalam organisasi tersebut. Kinerja merupakan alat ukur yang bisa diandalkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi. Kerja individu dalam kelompok. Faktor pembentuk kinerja individu adalah komunikasi, di mana komunikasi merupakan interaksi manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian antara komunikator atau penyebar pesan dan komunikan atau penerima pesan. Materi keempat adalah kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Model kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kepentingan yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada kepemimpinan dan koordinator, dan yang kedua, expert dan support. Yang kedua, ada posisi yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada kepemimpinan dan pendidikan, dan yang kedua, manajemen sekolah dan kepedulian. Dan yang terakhir ada tingkat dan fungsi kerja, terdiri dari superior dan non superior serta mitra dan superior. Tingkatan kompetensi. Yang pertama, behavioral tools yang terdiri dari knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, skill atau kemampuan. Dan yang kedua, ada image attribute yang terdiri dari societal atau kelompok sosial serta self image atau konsep diri. Dan yang ketiga, ada personal karakteristik yang terdiri dari traits atau watak dan motif atau motif apa yang tujuan. Kompetensi sumber daya manusia terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian eksekutif yang terdiri dari strategic thinking, yang kedua change leadership, dan yang ketiga relationship management. Bagi manajer terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada flexibility, yang kedua ada change implementation, yang ketiga ada
interpersonal. Yang keempat ada international understanding. Yang kelima ada empowering. Yang keenam ada team facilitation, dan yang terakhir ada portability. Bagi pekerja atau karyawan, yang pertama ada flexibility, yang kedua ada achievement motivation, yang ketiga ada customer service orientation, yang keempat ada information setting, dan yang kelima ada collaborativeness. Tipe-tipe kompetensi, yang pertama ada mempengaruhi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada interpersonal, keempat berkomunikasi, kelima berpikir, keenam manajemen individu, ketujuh kepemimpinan, kedelapan bisnis, kesembilan pelayanan, ke-10 sumber daya manusia, ke-11 teknis, dan yang ke-12 ada organisasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, yang pertama ada kepercayaan dan nilai, yang kedua ada keahlian atau keterampilan, yang ketiga ada pengalaman, yang keempat ada karakteristik personal, yang kelima ada motivasi, keenam isu-isu emosional, dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Materi terakhir ada pemberdayaan. Menurut Robbins, pemberdayaan sebagai menempatkan pekerja untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, manajer belajar untuk berhenti mengontrol, dan pekerja akan belajar untuk bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Pemberdayaan dapat mengubah gaya kepemimpinan, hubungan kekuasaan, cara pekerjaan dirancang, dan bagaimana cara organisasi disusun. Menurut Newstrom dan Davis, pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawas atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Diperlukannya pemberdayaan dalam sebuah organisasi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal yang terdiri dari kompetensi semakin intens. Yang kedua, inovasi teknologi berubah dengan cepat. Yang ketiga, permintaan. Dan yang keempat, tumbuhnya masalah ekologi. Dari segi faktor internal, terdiri dari keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih bergantung pada bakat dan kecerdasan individu daripada faktor seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin. Manfaat pemberdayaan bagi organisasi. Pemberdayaan akan meningkatkan kinerja organisasi dan individu yang dapat mengembangkan bakatnya secara penuh. Departemen atau tim akan lebih antusias, aktif, dan sukses. Karyawan menguasai pemahaman dan keterampilan baru dengan memberi kesempatan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, merefleksikan apa yang dilihat, dan mengembangkan keterampilan baru. Hambatan dalam pemberdayaan. Yang pertama, kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi. Yang kedua, adanya konflik dan motivasi yang disebabkan karena masalah pribadi. Yang ketiga, inovasi tidak berkembang. Dan keempat, penolakan dari kelompok tertentu. Yang kelima, kurang adanya hubungan sosial. Pemberdayaan budaya. Proses peningkatan kualitas kebudayaan suatu masyarakat. Peristiwa ini bukan individual, tetapi peristiwa sosial yang melibatkan masyarakat serta sistem nilai di dalamnya. Itu tadi 5 materi terkait dengan manajemen kinerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.